Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Lepas dari ikatan, seekor sapi di Kabupaten Kuningan mengamuk sampai menyeruduk anggota damkar. Rayakan Idul Adha, para santri sebuah pondok pesantren di Kota Sukabumi menggelar festival hewan kurban. Jalur Selatan Nagrek padat saat arus balik libur Idul Adha. Kawasan jalur Selatan Nagrek dipenuhi kendaraan saat berakhirnya libur Lebaran Idul Adha. Jumlah volume kendaraan meningkat, begitu juga jumlah penumpang kereta cepat Bandung menuju ke Jakarta mengalami lonjakan hingga 30%. Selasa kemarin arus lalu lintas di jalur selatan terpantau padat. Kendaraan yang hendak masuk dan keluar dari Garut dipenuhi oleh kendaraan roda 4. Peningkatan volume kendaraan terjadi sejak Sabtu kemarin saat libur panjang Idul Adha. Antrean terlihat di jalur provinsi penghubung antar Kabupaten Garut dan Bandung. Kepadatan lalu lintas juga terlihat di jalur nasional Limbangan menuju ke Tasikmalaya. Untuk mengurai kemacetan, Polantas mengoptimalkan jalan baru di perbatasan Kadungora-Nagrek. Kendaraan roda 4 pun dialihkan ke jalur tersebut. Titik fokus pengamanan karena Garut ini terbagi 2 jalur. Yang pertama ada jalur provinsi yang terlintas dari mulai Kadungora sampai dengan Cilawu. Yang kedua jalur nasional dari perbatasan Ahmadiyin Bandung sampai dengan Kadipaten Tasik. Maka dari itu 2 jalur itu menjadi skala prioritas pengamanan dari Satlantas Polres Garut. CB akan kita laksanakan seperti pengamanan pada saat off ketupat. Apabila ada sedikit antrian, maka kita akan laksanakan CB sepenggal maupun CB one way jarak jauh. Rekayasanya? Untuk saat ini pengalihan arus tidak ada. Yang jelas untuk jalur tengah di Kadungora hanya kita laksanakan rekayasa. Untuk yang memasuki kota Garut kita pergunakan jalan baru Kadungora atau Soekarno-Hatta. Jika terjadi kemacetan, Polantas akan memperlakukan sistem one way. Kepadatan juga terlihat di stasiun kereta cepat Bandung-Jakarta pada Selasa pagi. Calon penumpang yang berada di stasiun Padalarang maupun stasiun Tegal Alur mengalami lonjakan hampir 30%. Selama libur panjang dan cuti bersama Hari Raya Idul Adha, kereta cepat telah mengangkut 85.000 lebih penumpang dengan 240 perjalanan. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Garut dan Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung. Sejumlah bus wisata dan angkutan umum dirazia petugas gabungan di Garut. Selain mengecek klakson telolet yang sudah dilarang, petugas juga memeriksa kondisi rem dan kelayakan kendaraan. Petugas gabungan Kepolisian Resor Garut dan Dinas Perhubungan merazia bus antar kota antar provinsi dan bus wisata di Jalan Raya Leles, Tarogong, Garut. Razia menyasar bus yang masih menggunakan klakson telolet. Selain itu, kelayakan bus terutama fungsi rem dan surat-surat juga diperiksa. Namun petugas belum menemukan bus yang melanggar. Rata-rata pengelola bus telah mencopot klakson telolet yang kerap memicu kecelakaan lantaran banyak anak yang berkerumun saat bus melintas. Dengan jajaran Dinas Perhubungan berkolaborasi keterkaitan tindak lanjut dengan maraknya penggunaan klakson telolet. Terus yang kedua, kita melaksanakan kegiatan ramcek juga, antisipasi adanya kegiatan libur panjang. Hasilnya seperti gimana, Bang? Untuk saat ini dari beberapa pengecekan kendaraan pariwisata maupun kendaraan umum yang kita cek, alhamdulillah dari pengakuan daripada sopir-sopir mereka sudah melepas karena sudah mendengar dan melihat beberapa himbauan dan larangan keterkaitan penggunaan klakson telolet. Razia juga bertujuan agar angka kecelakaan pada perayaan Idul Adha tahun ini juga berkurang. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut. Seorang nenek berusia 84 tahun di Kabupaten Cirebon hidup sebatang kara dengan kondisi lumpuh dan mata rabun. Selama ini ia mengandalkan hidup dari belas kasihan tetangga. Seperti apa potretnya, berikut liputannya untuk Anda. Sudah 20 tahun, Mbok Jami demikian disapa, hidup sendirian. Ia menempati rumah tua peninggalan suaminya di Kelurahan Tukmudal, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon.
Rumahnya jauh dari permukiman warga lainnya, sehingga ia benar-benar sendirian. Mbok Jami hidup sebatang kara karena tidak memiliki anak. Sepeninggal suaminya, Mbok Jami hidup serba kekurangan. Kondisi kakinya lumpuh dan mata rabun membuatnya tidak berdaya. Apalagi usianya sudah sangat senja, 84 tahun. Untuk menyambung hidup, Mbok Jami mengandalkan belas kasih tetangga yang peduli pada nasibnya. Selain itu, keponakannya masih memberi perhatian dengan mengantarkan makanan setiap hari dan membersihkan tubuhnya. Saat masih bisa bergerak, ia mengumpulkan barang bekas untuk kemudian dijual agar bisa memenuhi kebutuhan makan sehari-hari. Namun sejak lumpuh, ia tidak punya penghasilan lagi. Kondisi Mbok Jami yang semakin menurun membuat keponakannya memberanikan diri untuk melapor ke pihak Babin Kamtibmas Polresta Cirebon. Udah lama Pak, semenjak saya udah nikah. Berapa tahun kira-kira itu Mbak? Saya nikah udah 20 tahun, ya Pak sudah 20 tahun. Oh, tinggal seorang diri di sini? Iya, seorang diri. Nggak ada keluarga atau bagaimana Mbak? Nggak ada. Nah, untuk makan sehari-hari? Saya sama adik saya, dulu sih waktu Mbok masih bisa jalan, dia cari sampah, mungut sampah tuh Pak. Sejak? Rongsokan. Ya terus dapat bantuan kayak gitu. Tapi setelah lumpuh ya saya sama adik saya. Oh. Polisi akhirnya membuka mata untuk menolong Mbok Jami. Setelah kondisi kesehatan Mbok Jami dicek, Mbok Jami kemudian dievakuasi ke panti asuhan agar bisa mendapatkan perawatan yang lebih baik. Saat ini kita akan membawa yang bersangkutan untuk kami titipkan untuk membutuhkan perawatan di Panti Jompo di daerah Talun. Selanjutnya Mbok Jami akan menempati kamar khusus dan didampingi perawat di Yayasan Beringin Bakti Kecamatan Talun. Cara ini diharapkan memberikan ketenangan kepada Mbok Jami agar bisa menikmati masa tua dengan layak, seperti lansia pada umumnya. Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Cirebon.